Nah berarti madu boten ana wudhu sing kurang apik berarti ya. Ya mungkin wudhu sing klepak. Itu bagus tapi tidak sebaik yang sempurna. Kemudian orang itu setelah wudhu melakukan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Ini hadis ini Bapak-Bapak. Kemudian kedudukan hadis ini sahih atau tidak? Kira-kira sahih nggak kira-kira? Belum tahu saya. Orang mengatakan bahwa hadis ini sahih, mestinya harus tahu siapa rawi-rawinya. Coba kalau lihat di bawah itu, bawahnya itu, yang urutan-urutan. Pertama itu Rasulullah. Terus kemudian Utsman bin Affan, kemudian Hamron Maula Utsman, kemudian Urwah bin Zubair, kemudian Hisam bin Urwah, kemudian Jarir, kemudian Qutaibah bin Sa'id, Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah, Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali. Jadi begini Bapak-Bapak, Rasulullah itu lahir tahun 52 sebelum Hijriah. Wafatnya tahun 11 Hijriah. Umurnya Rasulullah 63 tahun. Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini lahir tahun 204 dan wafat tahun 261. Umurnya 57 tahun. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Imam Muslim lahir tahun 204 Hijriah. Kira-kira Imam Muslim akan menggunakan tata cara wudhu langsung kepada Rasulullah enggak kira-kira? Tidak. Kalau ada orang mengatakan tidak perlu mengikuti pendapat orang, langsung saja kepada Rasulullah. Imam Bukhari saja itu tidak langsung ke Rasulullah. Imam Muslim saja yang penulis hadis masyhur tidak langsung ke Rasulullah. Jadi ini yang namanya ilmu riwayat. Dari mana Imam Muslim memperoleh tentang berita bahwa keutamanya wudhu? Dari 3 orang ini. Dari Qutaibah. Jadi Imam Muslim berguru kepada Qutaibah bin Sa'id. Yang kedua kepada Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah. Kemudian yang ketiga kepada Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali. Ini satu hadis ini Imam Muslim itu berguru kepada 3 ulama. Hadis itu dikatakan sahih apabila sanadnya itu ke atas itu nyambung terus. Apa kita mengetahui bahwa ini sanad nyambung? Dari mana kita tahu? Harus tahu sejarah yang meriwayatkan. Dari mana kita tahu tentang para perawi yang meriwayatkan? Ada metodenya, ada kitabnya, namanya Tadhibul Kamal diantaranya. Itu kitabnya ada 30 jilid itu. Jadi kalau di meteri kurang lebih itu 170 cm itu. Hampir 2 meter kurang. Kita habis mana ini? Ini coba kita teliti bareng-bareng. Imam Muslim ini, saya bicara tentang riwayat dulu ya, belum matanya hadis. Imam Muslim itu berguru kepada Qutaibah bin Sa'id yang pertama, kemudian Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah, kemudian yang ketiga kepada Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali. Imam Muslim lahir tahun 204 Hijriah. Wafatnya tahun 261 Hijriah. Imam Muslim itu umurnya hanya 57 tahun. Berguru kepada Qutaibah bin Sa'id. Kapan lahirnya Qutaibah bin Sa'id? Qutaibah bin Sa'id itu lahir tahun 150 Hijriah, wafatnya tahun 240 Hijriah, umurnya 90 tahun. Coba kira-kira nyambung nggak? Abu Qutaibah bin Sa'id ini ya, guru pertamanya Imam Muslim tentang khusus hadis ini.
itu wafatnya tahun 240 Hijriah. Imam Muslim lahirnya tahun 204 Hijriah. Nyambung nggak? Nyambung. Berarti Imam Muslim bertemu dengan Qutaibah bin Sa'id itu 36 tahun. Mereka nyambung kan? Kemudian Imam Muslim berguru kepada Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah. Kapan lahirnya Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah? Tahun 156 Hijriah, wafatnya 239 Hijriah. Dihitung wafatnya 239 Hijriah. Berarti Imam Muslim bertemu dengan Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah selama 35 tahun. Berikan nyambung. Contoh sanad yang tidak nyambung. Rawi sebelumnya itu misalnya wafatnya tahun 200 Hijriah. Rawi bawahnya lahirnya tahun 198 Hijriah. Ini nggak nyambung. Masa iya bayi umur 2 tahun kok sudah bisa menerima informasi hadis? Nalan nggak? Nggak nalan. Jadi kalau orang itu buru-buru ini hadis sahih, ini hadis dhaif, dari mana mengetahui? Ini ada pengalaman sedikit ini. Di IAIN itu ada mahasiswa tua yang sedang kuliah pasca sarjana S3 itu dikasih materi supaya mentakhrij hadis. Itu kan kebetulan dosnya Kiai Hariri. Itu sudah 1,5 bulan untuk meneliti satu hadis itu belum selesai. Saya satu hadis 2 hari selesai. Ya. Ini saya teliti. Makanya harus ada referensi kita banyak banget. Ini berarti Imam Muslim kepada Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah itu bertemu selama 35 tahun. Kemudian guru selanjutnya adalah Ishaq bin Ibrahim Al-Handoli. Kapan Ishaq bin Ibrahim Al-Handoli itu lahir? Tahun 201 Hijriah, wafatnya 237 Hijriah. Umurnya 72 tahun. Berarti Imam Muslim bertemu dengan Ishaq bin Ibrahim Al-Handoli selama 33 tahun. Nah, 33 tahun. Katakanlah mulai orang itu bisa berpikir itu kan 10 tahun ke atas ya. 33 tahun dikurangi 10 berarti kan 23 tahun itu. Coba, apakah Imam Qutaibah bin Sa'id, kemudian Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah, Ishaq bin Ibrahim Al-Handoli ini menerima informasi hadis ini dari Jarir? Jarir itu kapan lahirnya? Tahun 117 Hijriah, wafatnya 188 Hijriah. Umurnya 71 tahun. Berarti Qutaibah pertama wafat 200. Ini. Jadi Imam Jarir itu wafatnya 188 Hijriah. Sa'id, Qutaibah bin Sa'id lahirnya 150 Hijriah. Nyambung gak? Berarti Qutaibah bin Sa'id bertemu dengan Jarir itu selama 38 tahun. Kemudian Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah ini lahirnya 156 Hijriah. Berarti kan nyambung bertemu 32 tahun. Jadi selama 32 tahun. Contoh, saya bertemu dengan Romo Kiai Hidayat misalnya itu kan. Karena saya lahir tahun 70. Kemudian Romo Kiai Hidayat itu wafat tahun 2010. Berarti kan 2010 sampai tahun 1970 kan ketemu, saya bertemunya dari beliau menangi Mas Yo, menangi zaman Sugeng itu loh. Itu seperti itu. Nah ini namanya terus informasi hadis itu, ini namanya ilmu riwayat. Kemudian Ishaq bin Ibrahim Al-Handoli ini
wafat lahirnya tahun 201 Hijriah. Berarti nyambung. Ini bertemu selama 38 tahun. Kemudian pertanyaannya, ini Imam Muslim kan berguru kepada 3 orang. Jadi Ishaq bin Ibrahim Al-Handoli ini lahir tahun 201 Hijriah. Padahal Imam Jarir itu wafatnya tahun 188. Ini kira-kira Imam Ishaq bin Ibrahim itu ketemu enggak dengan Jarir? Enggak. Berarti bahwa Ishaq bin Ibrahim Al-Handoli tidak pernah menerima informasi hadis dari Imam Jarir, tapi dari temannya sendiri, yaitu Musman bin Muhammad bin Abi Saibah. Ibarat apa? Saya, Pak Adi, Pak Pandowo berguru bareng kepada salah satu guru itu. Tapi nilalah saya yang paling muda gitu. Jadi ketika berdua orang ini berguru kepada seseorang guru, kemudian 2 orang ini menyampaikan kepada saya. 2 orang ini loh, atau salah satu di antara 2 itu. Kemudian setelah saya menerima informasi dari Pak Adi atau Pak Pandowo, 3 orang ini menyampaikan kepada beliau misalnya. Berarti beliau menerima informasi dari saya, Pak Pandowo dan Adi. Itu seperti itu. Nah ini. Kemudian Jarir itu menerima informasi hadis ini berguru kepada Hisam bin Urwah. Kapan Hisam bin Urwah lahir? Tahun 58 Hijriah, wafatnya 145 Hijriah. Berarti nyambung. Jarir ketemu dengan Hisam bin Urwah ini selama 28 tahun. Kemudian Hisam ini menerima informasi hadis ini dari Murwah bin Zubair yang lahir tahun 17 Hijriah, wafatnya 94 Hijriah. Umurnya 77 tahun, berarti ketemu 36 tahun. Dari Murwah kepada Hamron Maula Utsman, lahir tahun 20 Hijriah, wafatnya 41 Hijriah, umurnya hanya 21 tahun. Berarti ini ketemu selikur tahun. Jadi selama 21 tahun ketemu terus. Imam Syafi'i umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran di luar kepala. Bahkan kalau baca Quran sudah tidak mikir lagi itu saking hafalnya. Seperti kulo panjenengan ketika sudah hafal Fatihah, kayaknya karo ngandung itu tetap orang kelalen ya banget, karena sudah mendarat daging itu. Imam Syafi'i itu Quran gelundung umur 7 tahun. Kalau dibelikan umur ada 27 tahun baru hafal Ikromal. Nah iya. Kemudian Utsman ini, Hamron Maula Utsman ini menerima informasi dari sahabat Utsman bin Affan. Kapan sahabat Utsman lahir? Sahabat Utsman lahir itu tahun 45 sebelum Hijriah. Karena kalau ilmu riwayat itu patokannya adalah menggunakan kalender Hijriah. Wafatnya tahun 35 Hijriah. Umurnya Utsman bin Affan itu 80 tahun. Utsman itu menerima langsung dari Rasulullah. Kembali ketika kita melihat hadis ini, haddatsana Qutaibah. Jadi Imam Muslim mengatakan Qutaibah bin Sa'id, Musman bin Muhammad bin Abi Saibah, dia nyeritani menginyong. Kemudian 3 orang ini dekabari nang Jarir dekabari sekang Hisam bin Urwah. Hisam sekang bapane ya kowe sing jenengane Urwah bin Zubair. Terus Urwah bin Zubair menerima dari Hamron Maula Utsman. Qala Utsman berkata, sami itu. Nah ini Hamron ini berkata, saya mendengar Utsman bin Affan. Pada saat itu, coba dilihat lagi itu, wa huwa bi fana'il masjid. Pada saat itu saya melihat Utsman itu sedang di pelataran masjid, ya mungkin di itu tuh. Iya. Ya, itu
di pokoknya res masjid lah itu. Faja'ahul muadzin ngindal asri. Ketika saya melihat Usman sedang ada di pelataran masjid, tiba-tiba ada pas waktu asar itu datang seorang muadzin. Untuk terus ada itu.